Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yunus Firdaus. Saya berdiri di 009 akan menjelaskan asistensi modul 2 yang dimana menghubungkan dua router menjadi satu beberapa PC, yang dimana ketentuannya adalah tes PC 0 sampai 2, yang dimana kita menggunakan NIM 009. Oke, langsung saja kita buka Cisco Printernya. Sebelumnya mohon maaf, kita menggunakan video karena sebelumnya kita sudah merekam cuman belum terlihat wajahnya. Oke, langsung saja dibuka, dipilih routernya, yang dimana kita menggunakan vector router 2, yang satu router tipe, yang satu router 0, yang kedua router 1. Langsung saja di input juga isinya ada 4 PC, di mana jaringan A dan jaringan B. Oke, dengan menghubungkan router dan PC kita menggunakan switch. Bisa juga menggunakan hub, tapi dengan ketentuannya kita menggunakan switch. Nah, dari itu kita membutuhkan kabel guna menghubungkan ke semuanya tersebut. Oke, dari mulai PC kita hubungkan ke switch. Untuk portnya masih bebas karena ini switch ini hanya sebagai penghubung. Untuk menggunakan kabelnya di sini saya menggunakan kabel strike, di mana bisa menghubungkan antara berbeda tipe jaring, Oke, langsung saja setelah kita menghubungkan PC-nya dengan switch, maka kita hubungkan switch dengan router, yang dimana untuk alurnya sendiri flash ethernet 0 adalah portnya. Oke, nah di flash ethernet 0. Nah, lalu setelah itu kita hubungkan router dengan router, yang dimana kita menggunakan kabel yang portnya itu serial ATA. Nah, setelah kita hubungkan seluruhnya, belum kita isikan alamat IP-nya, maka kita harus mengetahui ketentuan alamat IP-nya. Alamat IP-nya, yang dimana IP berinisial IP jaringan A ini menggunakan IP kelas C, yang dimana isinya 192.168.9.1 ini digunakan sebagai gateway-nya, yang dimana ketika gateway-nya 1.9.1 ini berarti network address-nya adalah 9.0. Di jaringan B 192.168.90 dari kebalikan IP atasnya berarti 90.1. Oke, kita lanjutkan. Tadi berhubung mati baterainya. Nah, di sini di switch ini kita menggunakan IP-nya gateway-nya. Nah, di jaringan A ini berarti kita menggunakan 9.2 di PC 0, dan PC 3-nya, PC 1-nya 9.3. Dan di jaringan B kita menggunakan IP 90.2 di PC yang 01, di PC yang 1 adalah kita menggunakan 90.3, dan gateway-nya ini tetap menggunakan 90.1. Routernya di sini kita memiliki network address-nya yang berbeda, yaitu di kelas A, di mana IP-nya sendiri 10.10.9.0, dan di router satunya memiliki IP 10.10.9.3. Di router 0-nya kita menggunakan IP yang berbeda juga, tapi masih menggunakan satu kelas yang sama, yaitu 10.10.9.2.
Setelah kita mengetahui seluruh IP-nya, maka kita inputkan, kita masukkan seluruh IP-nya ke dalam PC atau komputer. Oke, dimulai dari PC 1 jaringan dulu. Ikuti saja seperti yang tadi kita tuliskan. Nah, di subtransformnya ini tetap kita menggunakan IP kelas C. Nah, di default gateway-nya kita menggunakan network address-nya yang sama. Kalau misalkan IP kelas C itu 192.168.1/24, nah berarti banyak IP yang perlu kita isikan sampai 256 kelas C. Jadi bebas terserah IP-nya mau 90.3, 90.18, yang penting default gateway-nya tetap 90.1, maka dengan satu sesuai jaringan. Yes. Nah, default gateway-nya di sini tetap dengan 90.1 di jaringan D. Oke, yang lain tetap subnetnya, IP-nya. Oke, setelah kita mengisi IP-nya, maka kita inputkan IP-nya router, dimana kita menggunakan tadi IP serial di import serial 2.0 versus 0 itu, maka IP-nya adalah 10.10.9.2 IP serialnya untuk menghubungkan jembatan antara router dengan router. Nah, di sini adalah jembatan dari switch ke router, di mana IP-nya menggunakan network address yang sama dalam jaringan A, yaitu 9.1. Gunanya apa? Gunanya sebagai gerbang untuk memasuki, bisa mengirim data antara PC 0 ke router 0. Nah, setelah itu lalu kita rutinkan dari yang kedua adalah router 1. Router 1 ini sama seperti yang tadi kita isikan di router 0, yang dimana IP-nya IP serial 2/0 itu kita isikan 90.10.10.9.3. Nah, setelah 0-nya maka kita isikan juga 92.168.90.1, yang dimana itu sebagai default gateway-nya dalam jaringan B. Setelah kita isikan semua, nah terbentuklah, terlihat panah-panahnya terlihat berwarna hijau. Maka kita coba tes dulu, tes kirim data antara PC 0 dengan PC 1. Rasa ya berarti sukses, sebab mereka masih dalam satu jaringan. Ketika kita tes di jaringan A ke jaringan B, kita masih valid karena kita belum merouting antara router 0 dengan router 1. Jadi menghubungkan router 0 dan router 1 itu masih bisa terhubung, sebab dia hanya mengaping antara router dengan router. Nah, setelah itu dengan mudahnya kita bisa memberikan pesan, maka kita harus merouting dari router 0 ini, dimana kita mengisikan di router 0 ini mengisi network address yang ada di router 1. Yang ada di router 1, yang dimana network addressnya ini dari 92.168.90.0. Mengapa 0? Karena itu berhubungan dengan network address yang bisa menghubungkan maju ke seluruhan. Maksnya 255.255.0, dan router execute-nya itu diisikan di router 1, di router sebelahnya, yaitu 90.10.9.3. Setelah itu kita lanjutkan di router 1-nya, yang harus kita isikan adalah isi IP dan network address-nya yang berada di router 0, yaitu di router sebelahnya,
mengisikan network address-nya adalah 192.168.9.1. Nah, ini kita coba dulu nih, kita buat 192.168.90.0. Apakah bisa sama dengan router yang satu? Kita mengisikan network address-nya. Ini kita mengisikan IP-nya di 10.9.2 di router 0. Setelah itu kita coba mengirimkan data, apakah berhasil. Dari PC 0 ke router, oke, berhasil. Kita coba dari PC 0 ke routernya yang satu, dan ternyata violet. Di router 0 PC 1 coba kita coba lagi, masih violet. Mengapa violet? Karena tadi kita mengisi di router satunya itu menggunakan IP networknya yang berada di router satu juga. Nah, seharusnya kita mengisikan di routernya ini, kita mengisikan adalah IP yang berada di router 0. Maka kita renov dulu, kita isi ulang 192.168.9.0. Nah, dimana 9.0 ini adalah network address-nya yang berada di router kosong. Netmark-nya adalah 255.255.255. Network-nya adalah 192.168. Salah, adalah network-nya adalah 10.10.9.2. Yang ada di jaringan setelah kita add. Nah, setelah kita isi routingnya itu dengan benar, kita cek dulu. Oke, tidak ada kendala. Maka kita coba mengirimkan file atau bentuk real time-nya sebelum kita mengotingnya. Di situ terlihat successful, berarti data bisa terkirim. Oke, dari PC 0 ke PC 11 masih violet seperti kita masih pertama. Kita coba lagi. Oke, kita coba berhasil. Datanya terkirim dengan tepat. Oke. Violet. Mungkin seperti biasa, kalau pertama-tama kali ini masih mengecek apakah alamat ini benar. Nah, kita coba sekali lagi dan ternyata berhasil. Oke, sebelumnya coba kita ping dulu guna memastikan apakah bisa terhubung PC dengan jaringan A ke jaringan B. Yaitu kita akan mengeping di PC 011 yang dimana IP-nya 90.2. Oke, replay from. Oke, berhasil ya. Nah, kita coba yang ketiga. Oke, sama-sama berhasil. Kita coba ping sebelah yang jaringannya atau mengganti jaringan, gantinya dari jaringan B ke jaringan A. Coba kita ping ke PC 0 itu 192.168.9.2. apakah berhasil? Oke, berhasil. Selanjutnya ke PC yang selanjutnya di jaringan sebelahnya. Oke, berhasil. Demikian adalah jaringan yang menghubungkan dua jaringan A dengan jaringan B dengan IP yang berbeda. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.